Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, sehingga kita memiliki rasa semangat dan terus berusaha mengembangkan keilmuan kita masing-masing. Pada kali ini masih bersama saya Indra Mustafa, kita akan belajar tentang konsep dasar penilaian hasil pembelajaran, di mana yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang evaluasi, pengukuran, dan juga penilaian. Yang ketiganya ini kita akan coba telusuri bagaimana kedudukannya, tujuan, dan fungsinya, ruang lingkup, dan prinsip-prinsipnya. Karena ketiga hal ini seringkali kita gunakan dalam proses evaluasi pembelajaran, dalam proses penilaian hasil belajar. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Yang pertama tentang adanya ilustrasi gambar berikut. Ini adalah ilustrasi pengukuran. Jadi, ketika kita ingin mengetahui bagaimana atau berapa panjang sesuatu, maka kita akan menggunakan meteran, menggunakan penggaris, menggunakan alat ukur yang namanya alat ukur panjang. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui berat sesuatu, maka kita menggunakan timbangan. Kalau kita ingin mengetahui waktu, maka kita memakai jam atau stopwatch. Kita ingin mengetahui kedalaman, ketinggian, kemudian keluasan, panas. Nah, panas, suhu badan, itu ada alat ukurnya masing-masing. Sehingga dari situ sudah jelas bahwa ketika kita melakukan sebuah proses pengukuran, maka ada kriteria-kriteria tertentu yang harus tercapai yang dinyatakan dalam satuan tertentu. Kalau tinggi badan atau panjang itu bisa menggunakan meter, sentimeter, milimeter. Nah, itu kriterianya kriteria panjang. Nah, kalau luas berapa meter persegi. Kalau isi atau volume berapa meter kubik. Nah, itu adalah kriteria-kriteria tertentu yang tentu harus kita capai dalam proses pengukuran. Begitu juga dengan suhu badan, yang saat ini mungkin pandemi, ada ukuran-ukuran tertentu di mana seseorang itu dinyatakan suhu badannya di atas normal, suhu badannya normal, atau suhu badannya menurun. Itu ada kriterianya. Pada saat ini kalau kita suhu badan normal bisa di antara 35, 36, itu suhu badan yang normal. Kalau di bawah itu mungkin terlalu dingin ya. Kemudian kalau di atas itu juga terlalu panas, sehingga itu perlu kita sesuaikan. Itu adalah ukuran tertentu inilah yang biasanya dalam proses pembelajaran harus kita ketahui, di mana level seorang siswa harus kita ketahui kriteria-kriterianya. Sebatas mana, sampai mana capaian pembelajarannya. Itulah yang namanya pengukuran, sesuai dengan ilustrasi alat yang ada di samping ini. Nah, dari ilustrasi itu kita coba sudah menemukan definisi awal ya, artinya masih gambaran awal, nanti kita coba perjelas lagi. Yang selanjutnya kita ilustrasikan lagi hal yang lain tentang penilaian, bahwa ada gambar tentang naik turun, kurva yang naik turun, kemudian ada semacam laporan dari proses perjalanan. Ada juga istilah yang seperti ini, excellent, very good, good, average, poor, atau ini istilah-istilah. Maka dari ilustrasi penilaian ini apa yang jenengan bayangkan? Apa yang kita semuanya bayangkan? Kalau pengukuran tadi adalah ada ukuran-ukuran tertentu, tetapi penilaian ini adalah ada kriteria-kriteria tertentu. Ialah mungkin kalau kita melakukan penilaian terhadap seseorang ada baik buruk, ada excellent, ada hebat atau kurang hebat, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang macam-macam, ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu adalah penilaian kita terhadap seseorang. Nah, biasanya kan kita melihat seseorang, jadi kalau kita mengukur, oh anak itu tinggi badannya 170. Nah, kemudian kalau kita menilai anak itu tergolong tinggi karena tinggi badannya 170. Nah, itu menilai.
Tapi kalau mengukur itu anak itu tingginya 170 cm. Nah, kemudian kalau kita mengukur bisa juga kita membandingkan dengan orang lain. Anak itu lebih tinggi daripada si A. Nah, lebih tinggi karena memang ada perbandingannya. Pada intinya mengukur itu adalah ada ukuran-ukuran tertentu atau nominal tertentu yang bersifat kuantitatif, sehingga itu kita jadikan sebagai acuan untuk sebuah ukuran. Tetapi nilai itu adalah kriteria-kriteria tertentu. Coba kita perdalam lagi tentang pengukuran dan penilaian dan juga evaluasi. Mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Apa sih sebenarnya itu? Bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu bersifat kuantitatif. Mengukur membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Jadi ada angka-angka tertentu yang memang menjadi ukuran. Meter, 1 meter adalah 100 cm. 1 meter terdiri dari 100 cm. Nah, itu adalah sebuah ukuran ya. Kemudian 1 kilometer terdiri dari 1000 meter. Nah, itu adalah ukuran-ukuran tertentu karena kita membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Bagaimana dengan menilai? Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Kalau yang tadi itu kuantitatif pengukuran, kalau yang penilaian kuantitatif. Kalau penilaian itu kualitatif, kalau pengukuran kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu kan seperti contoh tadi, tinggi anak itu 170 cm, ini kuantitatif. Kalau kualitatif, anak itu tinggi sekali, atau termasuk anak yang tinggi karena baru SMA sudah 170 cm itu. Nah, itu adalah ukuran yang kualitatif. Itulah menilai. Jadi kita menilai seseorang. Hati-hati jenengan melakukan pengukuran atau penilaian. Nah, bagaimana jenengan amati video ini? Coba diamati. Kalau melakukan pengukuran, mungkin nilai yang keluar adalah ukuran yang keluar adalah durasi video ini adalah 15 menit. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau penilaian, durasi videonya panjang sekali. Nah, itu. Semoga bisa membedakan. Bagaimana kalau mengevaluasi? Jika mengevaluasi adalah mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah itu, yakni yang mengukur, yang menilai. Ketika dua hal ini kita lakukan, kita melakukan pengukuran dan juga penilaian, maka kita sedang melakukan evaluasi. Nah, itu teman-teman semuanya. Kita lanjutkan, kemudian yang selanjutnya adalah tentang bagaimana melakukan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran, ini langsung kita definisikan ya, bahwa pengukuran adalah proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Proses yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan kuantitas sesuatu. Kalau penilaian adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria. Ada garis bawah, membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu, lulus atau tidak lulus, kemudian tuntas atau tidak tuntas, baik atau buruk, kurang atau enggak kurang. Nah, itu. Jadi berdasarkan nilai yang ada, si A ini mendapatkan nilai 70, dia lulus atau enggak lulus, tuntas atau enggak tuntas. Kalau 70 itu kan kuantitatifnya, kualitasnya bagaimana? Dia lulus karena lancar, baik, sopan, dan lain-lain. Bagaimana kalau mengevaluasi? Bahwa mengevaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Jadi informasi yang ada, informasi pengukuran itu disinambungkan semuanya antar satu dengan yang lainnya,
sehingga informasi-informasi ini sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Jadi adanya proses penilaian dan pengukuran tadi dijadikan satu, kemudian dievaluasi satu persatu proses yang mana yang tidak berjalan antara satu dengan yang lainnya, mana yang tingkat bekerjanya efektif dan kurang efektif, kemudian mana yang harus diperbaiki. Ini adalah proses evaluasi. Kemudian antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki, sehingga contohnya atau secara ilustratif itu kami bayangkan seperti ini. Jadi antara pengukuran dan penilaian itu adalah proses tersendiri dalam evaluasi. Ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Artinya kita melakukan pengukuran dulu, baru melakukan proses penilaian, kemudian evaluasi, pengukuran, penilaian, evaluasi, dan itu terus menerus yang bersifat hierarki, kemudian bertingkat gitu ya, kemudian dijadikan acuan lagi untuk melakukan penilaian selanjutnya, pengukuran selanjutnya, begitu terus. Jika proses ini terus berjalan, maka kegiatan belajar mengajar kita akan semakin baik. Oke, teman-teman sekalian, tetap ikuti video ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, ada contoh gambar seperti ini. Bagaimana dengan tes dan non-tes? Apa itu? Kalau pengukuran, penilaian, evaluasi, gambarannya seperti ini. Tetapi di situ di dalamnya ada tes dan non-tes. Apa sebenarnya? Kalau jenengan bayangkan apa kira-kira? Nah, oke, ada yang bisa jawab? Oke, coba dibayangkan bahwa kalau ilustrasinya seperti ini, maka tes dan non-tes merupakan alatnya. Tes merupakan yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur sesuatu aspek perilaku tertentu. Jadi untuk melakukan sebuah pengukuran kan harus dites dulu. Kalau kita mengukur panjang kan juga tesnya memakai apa ya? Memakai meteran itu, dicocokkan, cocok atau enggak. Jadi ada alatnya, ada alat yang berisi serangkaian pertanyaan tadi. Nah, ini berapa meter? Nah ini alatnya, alatnya ini. Maka kita melakukan sebuah tes dan non-tes tadi. Kalau dalam proses belajar mengajar ada alatnya, ada soal-soalnya, ada instrumennya. Itulah yang kita gunakan semuanya. Itulah tes dan non-tes ya, tes dan non-tes. Oke, bagaimana kedudukan evaluasi dalam pembelajaran? Bahwa evaluasi itu setidaknya dapat kami gambarkan seperti ini. Dalam pembelajaran itu kan ada interaksi antara guru dan murid, antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan belajarnya apa? Paham. Tujuan belajarnya tentang apa? Mengaplikasikan sesuatu, terampil dalam hal itu tujuan belajarnya. Tetapi untuk menuju itu ada potensi-potensi dan sumber daya yang harus kita manfaatkan. Mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, atau sumber daya sarana prasarana. Semua harus kita sinkronkan. Media pembelajaran, ada metode, ada materi, ada tujuan dan evaluasi. Ternyata evaluasi itu merupakan rangkaian yang melatar belakangi atau yang mengiringi seluruh proses itu. Jadi ketika ada tujuan tertentu, nanti evaluasinya ini. Ketika materi disampaikan, maka materi itu dievaluasi. Metodenya begini, maka metode itu juga bisa dievaluasi. Kemudian media pembelajarannya ini seolah-olah seperti lingkaran yang terus berputar, di mana proses pembelajaran itu berlangsung, maka proses evaluasi juga terus berlangsung. Karena proses evaluasi ini dalam rangka mencapai atau mengukur atau juga melakukan sebuah nilai bahwa tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum, menjawab sebuah pertanyaan tentang itu. Itulah evaluasi. Sehingga kedudukannya seperti gambaran pada tabel seperti ini. Oke, bagaimana fungsinya sekarang? Terkait dengan fungsi, ada fungsi psikologis, di mana evaluasi itu akan mempengaruhi psikologisnya siswa ataupun guru. Ketika ada ulangan ya, ada ulangan itu kan pasti psikologisnya langsung terpengaruh ya, bahwa
besok ada ulangan, berarti saya harus belajar, saya harus mengatur waktu, saya harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi sosiologis, di mana ketika ada evaluasi, kemudian langsung antar siswa itu saling memperkuat, saling mengkonfirmasi. Besok materi yang diberikan apa, yang akan diujikan, materi apa yang keluar, kemudian harus kita pelajari yang mana, dan lain-lain. Ada fungsi sosiologis, ada fungsi didaktis, metodis, di mana evaluasi ini betul-betul membelajarkan siswa, ya, membelajarkan siswa karena ia bersifat konfirmatif dalam rangka mengkonfirmasi ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Kemudian ada kedudukan siswa, di mana fungsi ini dalam rangka mendudukkan posisi siswa itu sebenarnya dia sudah sampai mana ketercapaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya. Ada fungsi kesiapan, ya, fungsi kesiapan di mana kesiapan siswa ini mempengaruhi dari hasil evaluasi tadi, atau hasil evaluasi tadi menentukan kesiapan siswa. Oh, anak ini berarti betul-betul siap dalam menghadapi evaluasi. Kemudian bimbingan dan seleksi. Biasanya evaluasi ini akan berfungsi memunculkan bimbingan yang lebih intens dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada siswa yang lain. Fungsi administratif dalam rangka mengetahui seluk-beluk, kemudian mengadministrasikan proses pembelajaran itu sampai mana proses pembelajaran itu telah mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi kontrol untuk mengontrol pembelajaran tadi. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam melakukan atau dalam evaluasi hasil belajar, di mana prinsip yang pertama adalah tentang kesohihannya. Jadi melakukan evaluasi nggak boleh membohongi, tapi memang sahih, ya, sahih sesuai dengan apa yang ingin kita nilai. Kemudian ada fungsi objektif, tidak boleh berat sebelah terhadap siswa tertentu. Nah, jadi harus objektif, nggak boleh subjektif. Kemudian ada fungsi adil. Ada fungsi adil, artinya antara siswa satu dengan yang lainnya diperlakukan sama. Ya, artinya soal-soalnya ya sama, kemudian memang alat ukurnya sama. Kalau yang satu pakai meteran, yang satu nggak boleh pakai suhu badan. Jadi ibaratnya begitu. Ada fungsi keterpaduan, di mana antar alat evaluasi, antar materi ini harus dipadukan antar satu dengan yang lainnya sehingga harus nyambung. Kemudian ada fungsi terbuka, di mana evaluasi ini ya harus diketahui oleh siswa dan juga diketahui oleh guru. Mulai dari perencanaan evaluasinya, bagaimana proses evaluasinya, dan bagaimana pelaporan evaluasinya ini harus diketahui oleh guru dan siswa. Ada fungsi menyeluruh dan berkesinambungan, artinya seluruh proses pembelajaran bisa jadi mulai dari tatap muka pertama sampai tatap muka terakhir itu ada proses evaluasinya. Berapa kali proses evaluasi yang dilakukan, berapa kali penilaian hasil belajar yang akan diselenggarakan, itu harus menyeluruh dan berkesinambungan. Ya, mungkin bisa jadi ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada ulangan ujian akhir semester, kemudian ada remedi, itu harus jelas. Kemudian ada prinsip tentang sistematis, jadi harus runtut, harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Kemudian ada prinsip beracuan kriteria tertentu. Jadi yang dinilai ini adalah kriteria ketuntasan minimalnya. Jadi misalnya nilai berapa dia harus lulus, kemudian sikap apa yang harus ditempuh ketika dia dinyatakan lulus. Oke, kemudian ada prinsip akuntabel, dapat dihitung. Jangan sampai kita melakukan sebuah penilaian tapi nggak bisa dihitung. Ya, harus bisa dihitung, harus bisa diukur, paling nggak harus alat ukurnya harus jelas. Kalaupun toh kita mengukur sesuatu yang bersifat kualitatif atau itu merupakan keterampilan tertentu atau bisa jadi aspek sikap yang kita nilai. Nah, sikap ini bagaimana cara mengukurnya? Ketika seseorang mensikapi sesuatu, mensikapi tentang kejadian tertentu, misalnya dia harus dilakukan nilainya ini alat ukurnya apa, harus jelas dan akuntabel, bisa dihitung. Nah, itulah prinsip-prinsip yang telah kami jelaskan. Jadi prinsip-prinsip ini sebisa mungkin kita lakukan dalam sebuah
penilaian ataupun evaluasi hasil pembelajaran, sehingga prinsip-prinsip dalam kita melakukan proses evaluasi hasil belajar, proses penilaian hasil pembelajaran ini akan valid. Nah, datanya akan valid, kemudian objektif ya, objektif, kemudian memang sesuai harapan, dan kita dalam melakukan sebuah penilaian pembelajaran tentu sesuai dengan tujuan dari sebuah pembelajaran itu, bahwa akan mengetahui atau menjawab ketercapaian tujuan dari sebuah pembelajaran. Sampai mana kita melakukan sebuah proses pembelajaran itu. Terima kasih. Itu saja dari saya, semoga menginspirasi. Pada dasarnya melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, melakukan sebuah penilaian pembelajaran, melakukan sebuah pengukuran adalah proses dalam rangka perbaikan ke depan dan dalam rangka menjawab ketercapaian tujuan pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.